Bab 1015. Apakah kamu tahu betapa lemahnya dirimu? Kalau ini biasanya, dengan penindasan jiwa pedang, meski sakit di sumsum tulang, warrior yang tidak akan kehilangan akal. Namun saat ini energi hitam tidak dapat digunakan, begitu juga dengan jiwa pedang. Oleh karena itu, dia hanya dapat menghilangkan rasa sakit akibat pengeroposan tulang tersebut dengan ventilasi. Dan untuk melampiaskan, kecuali untuk pembunuhan gila, itu adalah seorang wanita. Didorong oleh insting, warrior yang dengan tegas menjatuhkan wanita itu. Di bawah jubah, tidak ada apa-apa di tubuh wanita itu, dan tubuh cantik putih tanpa pamrih disajikan di hadapan warrior yang jika biasa saja, warrior yang menempel di hatinya dan bisa mengabaikannya. Tetapi pada saat ini, pemandangan di hadapannya ini tidak diragukan lagi merupakan afrodisiak bagi warrior yang karena naluri manusia, dia langsung mencium bibir wanita itu, dan tangannya naik ke tubuh giok wanita itu. Wanita itu tidak melawan, dia memandang warrior yang dengan sangat tenang. Berciuman dan berciuman, pada saat dia hendak masuk, warrior yang tiba-tiba bertemu dengan mata wanita itu. Melihat mata tenang wanita itu, warrior yang berhenti bergerak. Keinginan juga banyak menghilang saat ini. Keduanya saling menatap selama sekitar 10 napas, dan warrior yang tiba-tiba berguling dari wanita itu, kemudian dengan kedua tangan, selusin tombak tiba-tiba terbang dari kejauhan dan menjepitnya ke tanah. Pada saat ini, kekuatan bintang telah menghilang, sehingga di bawah kendalinya sendiri, tombak menembus tubuhnya dengan mudah. Lenyapnya kekuatan bintang tidak hanya tidak menghilangkan rasa sakit di tubuhnya, sebaliknya ketika kekuatan bintang menghilang dari tubuhnya, rasa sakit itu semakin menjadi serius. Tetapi pada saat ini, kewarasannya telah pulih banyak. Dia tidak khawatir tentang rasa sakit yang parah dari erosi tulang, tetapi terus memikirkan mata wanita itu di benaknya. Saat dia bertemu wanita itu sebelumnya, pusaran pusat energi di tubuhnya berputar. Ini adalah peringatan. Pada saat itu, warrior yang berdiri di sekujur tubuhnya. Karena sejak pusaran pusat energi menemaninya hingga saat ini, hal-hal yang bisa membuat pusaran pusat energi memperingatkan tidak lebih dari 3 kali. Siapa wanita di depannya ini? Segera, warrior yang tidak berpikir lagi, karena rasa sakit yang parah membuatnya hampir pingsan. Kali ini, warrior yang tidak berani kehilangan dirinya sendiri. Dia bersikeras, memikirkan Sheila King, Irene An, Clara Xiao dan lainnya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan tidak tahu lewat berapa lama, warrior yang merasa tubuhnya sedikit lebih normal. Dia membuka matanya. Pada saat ini, hari sudah gelap dan langit sangat padat, diselimuti bintang. Warrior yang baru saja ingin bergerak, namun ada rasa geli di sekujur tubuhnya, yang membuatnya mengernyit. Dengan paksa menolak ketidaknyamanan umum, warrior yang bangkit, berjalan di depan wanita itu ke samping, dan kemudian duduk di depan wanita itu. Wanita itu menatapnya tanpa berbicara, seperti yang selalu dia lakukan. Hanya saja sorot mata wanita itu saat ini membuat warrior yang merasakan debaran jantung yang tak bisa dijelaskan. "Aku tidak berniat melecehkanmu," kata warrior yang. "Kamu telah melecehkanku," kata wanita itu, suaranya tenang dan tidak ada tanda-tanda kemarahan. "Hitung salahku." Warrior yang berkata, "Apapun alasannya, memang salahku karena melakukan hal semacam ini." "Lalu," kata wanita itu. Warrior yang terdiam sejenak, dan berkata, "Pokoknya, aku tidak akan meminta maaf dengan kematian. Jika tidak, ketika kita keluar,
kamu dan aku akan mendapatkan kembali kekuatan, kemudian kita duel. Kalau aku menang, maka masalah ini kita lupakan saja. Jika kamu menang, aku akan melakukan apa yang kamu inginkan, bagaimana?" Dia secara alami tidak akan melawan wanita ini. Bagaimanapun juga setelah keluar, dia memutuskan untuk segera pergi. Wanita itu memandang warrior yang untuk waktu yang lama, kemudian berkata, "Boleh." Mendengar ini, warrior yang menghela napas lega, dan baik-baik saja untuk saat ini. Meski wanita di hadapan seolah tak berdaya sama sekali, apakah orang yang bisa membuat pusaran pusat energi memperingatkan orang biasa? Menurut dugaannya, wanita itu pasti telah melakukan sesuatu ketika dia melanggar wanita sebelumnya, yang membuat pusaran pusat energi merasakan bahaya, jadi dia memperingatkannya. Dengan kata lain, bukan karena wanita di depannya tidak memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi dia tidak ingin menggunakannya. Alasan mengapa dia tidak ingin menggunakannya, menurut dugaannya, seharusnya sama dengan harga yang tak tertahankan yang akan dia bayar jika dia menggunakan Burial Sky. Jika tidak, lawan tidak hanya akan menggunakan kartu hall-nya saat dia akan masuk. Secara umum, wanita ini adalah orang yang berbahaya. Warrior yang melihat sekeliling, dan ketika dia melihat selusin orang liar di sekelilingnya, rasa kasihan melintas di matanya. Jika selusin mayat ini bisa dibawa pergi, mereka akan disempurnakan menjadi monster pedang di masa depan. Itu pasti sebuah bantuan besar. Sayangnya, tanpa energi hitam, cincin penyimpanan tidak dapat digunakan, dan sarung pedang kuno tidak dapat digunakan. Dia tidak dapat mengambil mayat-mayat ini begitu saja. Sambil menggelengkan kepalanya dan mengambil kembali pikirannya, warrior yang memandang wanita itu dan berkata, "Jika tebakanku benar, orang-orang liar sebelumnya pastilah penduduk asli di sini, tetapi yang tidak aku mengerti adalah bahwa tidak hanya tidak ada energi spiritual dan tidak ada sumber energi ungu, mengapa mereka bisa disucikan? Mereka pasti memiliki tempat di mana sumber energi ungu berasal," kata wanita itu. "Pergi cari mereka." Warrior yang berkata dengan sungguh-sungguh, "Jika kita ingin mendapatkan kembali kekuatan, kita harus pergi mencari mereka, kan? Pergilah sekarang, mati saja." Wanita itu melirik warrior yang, "Kamu terlalu lemah, kamu harus terlebih dahulu meningkatkan kekuatanmu." "Kekuatan fisik?" tanya warrior yang. "Kemarilah," kata wanita itu tiba-tiba. Warrior yang terkejut, ragu-ragu, dan berjalan ke arah wanita itu. "Mendekatlah," kata wanita itu lagi. Warrior yang melirik wanita itu, lalu mendekat sedikit lagi. Pada saat ini, ada kurang dari beberapa sentimeter antara dia dan wanita itu. Wanita itu memandang warrior yang untuk waktu yang lama, kemudian berkata, "Apakah kamu tahu betapa lemahnya dirimu?" Warrior yang, "Serangan kekuatan bintang membuatmu kehilangan akal, menurutmu, apakah kamu lemah?" kata wanita itu. Warrior yang memandang wanita itu untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia mengangguk dan berkata, "Kamu benar, aku memang sangat lemah." Seperti yang dikatakan wanita di depannya, tidak ada yang memalukan tentang menjadi lemah. Untuk saat ini, memang sangat lemah. Wanita itu menatap warrior yang untuk beberapa napas. Akhirnya, dia menarik kembali pandangannya dan berkata, "Fondasimu masih lumayan. Itu tidak ditumpuk dengan benda asing. Tetapi jika aku benar, kamu dari alam fana pasti membutuhkan waktu kurang dari 10 tahun untuk mencapai saat ini, bukan? Bagaimana kamu tahu?" Ada sedikit kengerian di mata warrior yang,
wanita di depannya terlalu menakutkan. Bukan ini yang harus kamu pedulikan. Wanita itu berkata, dalam waktu sesingkat itu, tingkatkan kekuatanmu ke tingkatmu, meskipun itu memberimu kekuatan, itu juga memiliki banyak kelemahan. Keadaan pikiran terlalu buruk, tidak dapat mengikuti kecepatan pendakianmu. Kamu belum mampu memahami esensi dari setiap alam, tetapi hanya naik ke alam ini, yang membuatmu kehilangan apa yang kamu miliki. Kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh alam ini. Selain itu, kamu masih memiliki banyak masalah. Omong-omong, wanita itu memandang warrior yang dan berkata, lagi pula, dari alam fana hingga tingkat menengah dan setengah suci, kamu tampaknya memiliki fondasi yang kokoh, tetapi kamu bukan, ini hanya ilusi yang dangkal. Sekali menemui masalah nyata, seperti serangan balik kekuatan bintang akan langsung runtuh. Ibarat membangun rumah, jika fondasinya tidak kokoh, rumah mungkin bisa menahannya. Sedikit angin dan hujan, tetapi jika terjadi gempa, itu akan langsung runtuh. Warrior yang mengambil napas dalam-dalam dan berkata, bagaimana aku harus melakukannya? Apa yang dikatakan wanita itu, dia sendiri yang merasakannya. Hanya saja tidak begitu jelas, atau dia tidak memperhatikannya sama sekali. Sekarang setelah dia mendengar apa yang dikatakan wanita itu, dia tahu betapa seriusnya itu. Jangan menjadi pendekar suci dalam 5 tahun. Kata wanita itu, jangan menjadi pendekar suci dalam 5 tahun. Warrior yang menyipitkan matanya, dan untuk waktu yang lama, dia berkata, aku butuh kekuatan yang kuat. Terserah kamu. Wanita itu melirik warrior yang dengan ringan. Warrior yang tersenyum pahit, dan berkata, baiklah, jangan bicara tentang pengudusan, mari kita bicara tentang bagaimana aku akan menjadi lebih kuat sekarang. Kalau tidak, kita mungkin tidak akan pernah bisa keluar. Kendalikan kekuatan. Wanita itu berkata, mulai sekarang, kamu harus belajar mengendalikan kekuatanmu sendiri dan membiarkan kekuatanmu mencapai titik kritis kekuatan fisikmu sendiri. Dengan cara ini, jumlah orang liar di depanmu hanya 1 nomor. Hukum kekritisan. Ada kilatan kegembiraan di mata warrior yang, dan berkata, kamu bersedia mengajariku hukum kekritian. Wanita itu melirik warrior yang dan berkata, ubah tempat. Warrior yang mengangguk penuh semangat, lalu mengangkat wanita itu, menggerakkan tubuhnya, dan menghilang di tempat. Tidak lama setelah 2 warrior yang pergi, seorang pria muda berjubah tradisional dan sekelompok pria liar muncul di tempat warrior yang dan wanita itu berdiri. Pemuda itu melihat sekeliling, akhirnya dia melihat ke arah langit, dengan sedikit kegembiraan di matanya. Orang-orang spiritual dunia, aku harap mereka tidak terlalu lemah. Jauh di pegunungan. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah mengangkat beban dengan ringan. Pernahkah kamu melihat pohonnya? Mulai sekarang, aku ingin kamu menghancurkan kulit kayu dengan pukulan. Ingat, itu hanya kulitnya. Boom! Sebuah tinju menghantam pohon, seluruh pohon langsung berubah menjadi serutan pohon. Pada saat yang sama, puluhan pohon di sekitar pohon juga hancur. Lagi, boom! Pohon itu berubah menjadi bubuk. Lagi, boom! Pohon itu berubah menjadi bubuk lagi. Dengan cara ini, apa yang warrior yang harus lakukan setiap hari adalah untuk meledakkan pohon. Beberapa hari kemudian, pohon-pohon dalam jarak beberapa ribu kaki dari warrior yang telah berubah menjadi bubuk. Tentu ada hasilnya. Begitulah sekarang, dia telah mampu menjaga kekuatannya agar tidak bocor, yaitu ketika dia mengenai pohon dengan pukulan, semua kekuatannya terkonsentrasi di pohon tanpa bocor.
Awalnya, dengan kekuatan yang sama, dia bisa mengubah pohon menjadi bubuk dengan satu pukulan, tetapi sekarang, dia langsung mengubah pohon itu menjadi ketiadaan dengan satu pukulan. Panen ini membuat warrior yang sangat gembira, tetapi dia masih tidak bisa melakukan apa yang dikatakan wanita itu, hanya membiarkan kulit kayunya hancur, meninggalkan pohon itu dengan aman dan sehat, jadi dia berlatih lebih gila lagi. 1 bulan kemudian, warrior yang berjalan ke pohon kuno dan melihat ke pohon kuno. Setelah beberapa saat hening, warrior yang meninju. Boom! Dengan suara lembut, kulit pohon kuno itu langsung berubah menjadi ketiadaan, tetapi tubuh pohon di bawah kulit kayu tidak rusak sedikit pun. Melihat adegan ini, warrior yang tersenyum di sudut mulutnya dan berbalik untuk melihat wanita di samping. Termasuk memenuhi syarat, ayo, coba sekarang. Setelah selesai ini, kamu bisa mencoba belajar hukum kekritisan. Kata wanita itu. Seberapa kuat hukum kekritisan? Warrior yang bertanya dengan suara berat. Wanita itu melirik warrior yang dan berkata, dengan tubuh fisikmu saat ini, jika kamu mempelajari hukum kekritisan, itu dapat meningkatkan kekuatanmu setidaknya 30 kali dalam sekejap. 30 kali. Mata warrior yang tiba-tiba menyusut. Kekuatannya saat ini tidak lebih lemah dari master tingkat suci. Jika kekuatannya tiba-tiba meningkat 30 kali lipat, apa konsepnya? Bersambung.